Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di acara webinar ini yang sudah memberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah memberikan banyak-banyak petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dengan benar dan baik, dan insya Allah akan mendapatkan pahala juga dalam segala aktivitasnya. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya oleh baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar ini, yang sudah mengikuti dengan tertib, yang sudah mengikuti dengan bijaksana. Terima kasih untuk kalian semua. Dan pada kesempatan mulia kali ini, saya akan membawakan pidato mengenai yaitu apa sih pentingnya teknologi di zaman zilenial ini ataupun di zaman milenial ini. Apakah teknologi tersebut sudah berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita, atau masih salah kaprah atau masih salah paham dalam mengatasi teknologi tersebut dalam kehidupan primer kita. Lalu bagaimana cara mengatasi teknologi itu dalam kehidupan kita? Saya akan membahasnya di pidato kali ini. Oke, mungkin teknologi internet sudah pada mengetahui di zaman milenial ini ya. Di zaman masa kini ini mungkin tidak ada yang tidak tahu kalau misalkan teknologi itu untuk apa gitu. Ya, mulai dari misalkan kita mau membeli makanan ataupun kita mau berpergian bersama teman ataupun bersama keluarga, itu semua di zaman sekarang ini sudah menggunakan teknologi. Ya kan? Kita semua pasti sudah merasakan kalau misalkan kita lagi malas keluar ataupun kita lagi malas masak, kita bisa memesan yang namanya GoFood ataupun GrabFood gitu semacamnya, langsung makanan itu langsung datang kepada kita. Ataupun kita berpergian, kita malas membawa motor ataupun kita malas membawa mobil, kita bisa pesan jadi gokar ataupun semacamnya seperti itu. Nah, teknologi itu bisa mempermudah kita menjadi lebih baik kan. Lalu dalam kenyataannya atau dalam faktanya ini, teknologi ini sudah menghasilkan karya atau belum? Sudah menghasilkan karya ataupun malah merugikan orang lain, ataupun bermanfaat orang lain ataupun merugikan gitu kan, begitu. Jadi bagaimana sih teknologi ini baik untuk kita atau buruk untuk kita? Teknologi itu bisa dikatakan baik untuk kita. Kita sudah merasakan bahwa dengan teknologi tersebut, hidup kita itu semakin produktif, atau hidup kita itu dalam menjalani aktivitas itu akan menjadi efektif. Lalu kalau misalkan teknologi itu menjadi buruk, ketika kita menggunakan teknologi tersebut, malah kita malas-malasan gitu. Atau terkadang yang kalau bisa kita katakan di zaman sekarang ini banyak kayak rebahan ataupun men-scroll media sosial semacamnya seperti itu. Seperti men-scroll Instagram ataupun yang sekarang lagi viral itu semacam TikTok kayak gitu. Ya, itu mungkin buruk untuk kita ya. Tapi kalau misalkan teknologi itu digunakan dengan baik, maka teknologi tersebut sangat bermanfaat untuk kita sendiri, bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain gini. Sebagai analogi seperti ini, teknologinya analoginya seperti semacamnya pisau ya. Pisau itu kalau misalkan digunakan dengan orang baik, maka pisau tersebut akan bisa untuk memotong sayuran, dan sayuran tersebut akan menjadi makanan yang enak dan sehat untuk kita, maka akan menjadi baik untuk kita. Tapi kalau pisau itu tersebut digunakan untuk yang kejahatan ataupun yang tidak baik, misalkan untuk menusuk orang ataupun keburukan untuk orang lain, maka teknologi itu tersebut bisa merugikan untuk orang lain dan buruk juga untuk diri kita kan. Lalu bagaimana caranya untuk teknologi tersebut bisa bermanfaat untuk kita atau bermanfaat untuk orang lain? Memang di zaman sekarang ini menggunakan teknologi itu sangat sulit dan sangat susah, tergantung untuk kitanya bagaimana cara pandang kita mengenai teknologi tersebut, atau mindset kita itu bagaimana cara berpendapat dengan teknologi tersebut.
Nah, kuncinya hanya satu dalam mengenai teknologi tersebut, yaitu konsisten. Konsisten dalam hal apa dulu? Kalau misalkan konsisten dalam hal buruk, tentu buruk banget gitu. Tentu tidak baik untuk kita ya. Tapi kalau konsisten untuk hal kebaikan, misalkan kita menghasilkan karya atau menciptakan sesuatu di media sosial ataupun melakukan kayak bangsanya semacam kita memention ataupun membuat status yang membuat orang itu teredukatif gitu dengan konten-konten kita, sehingga itu teknologi itu akan semakin bermanfaat untuk orang banyak dan untuk orang lain. Tapi teknologi itu tersebut kan kuncinya tadi konsisten ya. Kalau misalkan kita konsisten dalam melakukan sesuatu di teknologi tersebut ya, kita akan semakin mudah, kita akan semakin bisa menghasilkan karya dan malah bermanfaat untuk orang banyak. Nah, yang susah itu kan konsisten. Nah, lalu bagaimana cara membangun konsistennya itu dengan baik? Itu tidak mudah, dan saya pun mengalami bahwa konsisten itu yang sangat sulit dalam hal apapun ya. Tidak dengan teknologi tersebut ya. Sebagai contoh aja, tidak usah jauh-jauh, kalau misalkan kita ingin konsisten aktivitas kita produktif dengan teknologi tersebut ya, kita dengan diusahakan saja dengan bangun pagi dahulu, itu sedikit demi sedikit akan membuat diri kita konsisten. Kalau misalkan kita terbiasa bangun pagi ataupun untuk yang Islam ataupun tuh bisa terbiasa dengan sholat subuh, nah itu bisa membangun diri kita menjadi lebih produktif lagi ya, bisa membangun diri kita menjadi efektif lagi, sehingga diri kita kok sedikit demi sedikitnya setidaknya konsisten gitu dengan cara membangun pagi. Nah, kalau kita sudah terbiasa bangun pagi, nah bangun pagi itu akan menjadi habit. Nah, habit itu yang akan membangun kita menjadi konsisten gitu melakukan sesuatu. Nah, setelah itu kita bangun mindset kita supaya mindset kita ini menggunakan teknologi itu menjadi lebih baik gitu. Menggunakan teknologi itu dan tidak hanya untuk men-scroll TikTok ataupun men-scroll Instagram yang mana kita melihat konten-konten orang lain sedangkan kita hanya penikmat gitu, tapi kita tidak menghasilkan karya apapun yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi teknologi itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit ya. Dikatakan mudah kalau kita mudah melakukannya dengan konsisten, tapi dikatakan sulit kalau kita melakukan teknologi itu hanya untuk rebahan saja. Itu akan menjadi sulit kita untuk kedepannya, karena di zaman dari tahun melewati tahun itu akan banyak yang berpengaruh yang menggunakan teknologi dalam segala apapun, termasuk pekerjaan zaman sekarang ini sudah memakai teknologi semua. Ataupun kita sebagai mahasiswa, mungkin di UAS kemarin kita sudah menggunakan teknologi, ataupun kita tidak usah membawa tidak apa ujian akhir semesternya tersebut tidak menggunakan kertas, sudah menggunakan handphone. Nah, itu semua sudah bagian dari teknologi itu semua ya. Dan ada seseorang juga yang dengan teknologi tersebut mereka sudah menghasilkan banyak uang gitu dengan teknologi tersebut. Melalui apa? Melalui internet. Terus bagaimana cara menghasilkan uang tersebut? Nah, itu dia. Kembali lagi tadi konsisten, karena menghasilkan, kalau kita lihat konten-konten orang seperti itu mungkin terlihat mudah ya, terlihat gampang untuk menghasilkan duit dari internet, tapi pada kenyataannya, pada perilakunya yang kita lakuin, kita praktekkan itu ya sangat sulit sekali kalau misalkan kita tidak konsisten. Dan untuk teknologi ini kita juga harus berhati-hati, karena di teknologi tersebut kadang ada baiknya dan ada buruknya. Nah, kita sendiri juga harus benar-benar pintar lah bagaimana cara mempergunakan teknologi tersebut dengan baik. Kita harus memfilter gitu, memfilter teknologi yang baik, mana teknologi yang buruk, atau berita-berita yang baik dari internet tersebut kita saring lah. Kita saring mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mungkin ada kejadian yang kemarin, kasus mungkin mohon maaf kayak semestinya penistaan. Nah, itu tidak jauh-jauh juga dengan nama teknologi kan. Mungkin mereka niatnya itu untuk menyebarkan marketingnya atau menambah usahanya itu menjadi lebih baik, tapi malah jatuhnya ya malah terkasus kan. Nah, itu sebagian juga teknologi yang buruk. Mereka menggunakan teknologi ya hanya untuk keegoisan mereka, hanya untuk menambah bisnis mereka, tapi tidak memberikan dampak negatifnya itu untuk orang banyak itu seperti apa.
Nah, kita harus pikirkan yang itu juga. Apakah untuk membangun sesuatu, menghasilkan karya, menciptakan karya itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya kita harus pikirkan apakah banyak orang lain tersakiti dengan karya-karya kita dengan teknologi tersebut, atau malah bisa bermanfaat. Nah, yang kita perlu cari itu yang bermanfaat untuk orang banyak itu semua. Nah, mungkin dari kita semua itu setidaknya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk bisa berusaha bermanfaat untuk orang banyak dengan teknologi tersebut. Dari teknologi tersebut kita bisa membangun habit, menjadi produktif lagi, bahkan bisa menghasilkan mata uang, menghasilkan duit dari teknologi tersebut. Dan yang terpenting itu bukan masalah duitnya, tapi yang terpenting itu kita bermanfaat untuk orang baik, untuk orang banyak itu bermanfaat dengan teknologi tersebut. Nah, di zaman zilenial itu yang harus kita perlukan itu semua, bermanfaat untuk orang banyak dengan teknologi tersebut, dengan cara itu konsisten kita membangun habit dengan cara yang simpel-simpel saja, dengan bangun pagi, bangun tidur pagi hari gitu, dan kita mandi di pagi hari seperti itu. Dan setelah bangun tidur kita merapikan tempat tidur. Nah, itu membangun habit kita supaya menjadi lebih konsisten lagi, dan dengan konsisten tersebut kita bisa lebih baik gitu. Dengan habit tersebut ya insya Allah akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari pidato dari saya. Hadirin sekalian, semoga dengan materi ini atau dengan pidato mengenai teknologi ini kita bisa memilah-milih ya, mana yang baik, mana berita yang baik, dan mana berita yang buruk. Semakin baiknya kemajuan teknologi internet, diharapkan kita semua mampu memanfaatkan secara maksimal ya. Jangan digunakan untuk kegiatan yang buruk, tapi digunakan dengan kegiatan positif. Oke, terima kasih. Selebihnya mohon maaf kalau misalkan dalam ucapan pidato saya ada yang kurang efektif, ataupun kurang menarik, ataupun kurang mengenai dengan para teman-teman semua. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.